Nah, ini perbandingannya saya bikin singkat aja ya. Jadi dari Portugal, Hungary, Cyprus, Greece, Malta, Latvia, Italia, Bulgaria itu yang bisa investasi properti itu Cyprus, Greece, Malta, Latvia. Ya. Sedangkan yang non properti semuanya bisa kecuali yang non properti itu semuanya bisa kecuali Malta. Malta itu cuma ada properti. Propertinya itu bisa sewa. Itu Malta itu eh, khusus ya. Kalau nggak mau beli bisa sewa, tapi sebetulnya kelihatannya oh kan kecil ya 14.000 per tahun minimum sewanya. Tapi nanti itu kenanya di biaya, biayanya besar. Maksudnya government fee, contribution fee, whatever fee-nya tuh macamnya banyak dan akhirnya jadi gede. Nah, kalau yang non property itu macam-macam. Kalau Portugal bisa company share, bisa funds, private equity, ada yang gabung dengan public public stocks ya, saham publik gabung dengan private equity ada juga. Terus hmm, kalau donation juga ada, jadi kayak kalau donation sih orang Indonesia tuh nggak mau ya, so far sih nggak mau. Kayak ada project art and culture somewhere gitu yang bisa, jadi kayak filantropi gitu ya. Kalau Hungary itu funds, real estate funds, 250.000. Kalau Cyprus itu bisa bisa properti bisa bukan. Tapi yang so far sih yang populer tuh properti. Terus kalau Greece bisa deposito, tapi kalau deposito jadi 500. Pokoknya yang bukan properti jadi 500. Terus kalau Latvia itu bisa bisnis, tapi nanti ini belum plus-plusnya untuk ya government fee, ada contribution fee 10.000, nanti ada lawyer, ada biaya agent, itu total-total biayanya tuh bisa 25.000 lebih. Belum lagi kalau ada dependents, ada anak itu fee-nya tuh cukup besar gitu. Kalau Itali itu tidak ada properti ya, jadi kalau 250 itu startup di startup bisnis, kalau 500 itu investasi di bisnis yang berjalan di Itali maksudnya. Sedangkan kalau Bulgaria itu funds. Kalau eh, jadi semuanya kalau funds itu divalidasi ya sudah di approve oleh government nggak bisa sembarang. Kalau dari sisi itu ya funds itu sebetulnya Portugal yang paling mature karena ya itu programnya udah lama jadi pilihan fundsnya itu banyak dan sudah kasarannya itu udah ada track recordnya gitu fundsnya. Ya terus untuk Schengen area eh, itu semuanya Schengen kecuali satu Cyprus. Banyak orang itu nggak mau apply Cyprus gara-gara cuman karena bukan Schengen. Tapi padahal kalau Anda lihat nanti sebetulnya Cyprus itu banyak sekali benefitnya, keunggulannya dibanding yang lain juga. Ya, nanti rencananya sih akhir tahun atau akhir tahun atau tahun depan udah masuk si Schengen. Moga-moga nggak naik ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, dia apa namanya biaya investasinya naik tuh. Untuk yang pakai euro semua pakai euro, Bulgaria baru Januari jadi masih belum full. Sedangkan Hungary dia tidak pakai euro, dia bukan eurozone, dia pakai Hungarian forint. Terus minimum stay yang paling banyak itu Portugal, 7 hari dalam setahun atau bisa dirapel 14 hari dalam 2 tahun. Dari mana orang itu tahu dari mana pihak imigrasi tahu kalau 14 hari kan bisa jalan-jalan. Iya, tapi you harus eh, file ya. Misalnya biaya makan kan ada stroke-nya ya. Kalau Anda ke supermarket kan dapat dapat invoice apa dapat kasih.
bukti bayarnya itu ya kan, bukti belanjaan Anda, bukti Anda makan di restoran dan sebagainya itu harus disimpan untuk buktiin bahwa benar Anda 14 hari di dalam 2 tahun itu ada di Portugal. Sedangkan kalau yang lain semua minimal atau malah nggak ada dan semuanya bisa 3 generasi kecuali Cyprus itu pasti hanya 2 generasi. Kalau Hungary bisa case by case. Oke, terus processing time yang paling lama itu Portugal. Saya diomelin orang bolak-balik kok gara-gara itu. Soalnya tadinya janjinya cuma satu tahun 12 sampai 16 bulan, habis itu molor. Yang sekarang ini yang bulan ini ke Portugal itu adalah klien-klien hmm, tahun 2023. Jadi nggak heran lah ya pada ngomel-ngomel gitu karena kan jadi udah 2 tahun lebih. Itu karena em, dia waktu itu ada properti, pakai properti kemudian ditutup. Jadi orang pada rush, pada apply semua sehingga tuh backlognya banyak untuk Portugal. Jadi itu bisa 2 tahun baru dapat. Biasanya eh, terus ada juga kenapa processing time itu bisa cepat? Kalau yang processing time-nya cepat, kalau Hungary, Itali itu dia apply visa dulu di embassy namanya visa D. Jadi visa kunjungan jangka panjang yang lebih dari 90 hari. Nah, setelah setelah di sana baru apply residence permit. Jadi nggak dari sini. Itu Itali, Hungary seperti itu. Kalau yang lain itu bisa langsung nggak pakai kedutaan. Sekarang itu nggak pakai kedutaan langsung. Kalau residence card untuk dari Golden Visa atau Residence Permit itu 2 tahun untuk Portugal. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Ya, kalau Cyprus dan Malta dan Bulgaria dia langsung PR. Jadi tidak lewat Residence Permit. Dia langsung dapat permanent residence. Jadi lebih lebih simpel dan lebih murah karena Anda cuma renew kartunya aja. Nah, kalau pathway untuk PR-nya, kalau Portugal itu 5 tahun, Hungary itu bisa 3 tahun. Semuanya dari kalau yang dari residence permit ke permanent residence itu kena minimum stay, kecuali Portugal. Portugal ini eh, satu-satunya yang bisa dapat dari Golden Visa ke PR cuma dengan 7 hari setahun atau 14 hari dalam 2 tahun. Jadi tahun 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, tahun keenamnya apa bisa apply PR tanpa harus kena long stay. Sedangkan kalau yang lain misalnya Greece, um, Ali kayak gitu, you need to stay 183 hari per tahun. Sebetulnya kenapa kok orang itu perlu apply PR? Nanti Anda bisa consider Anda tuh perlu PR apa enggak gitu. Atau cukup golden visanya aja. Nah, kalau sudah dapat PR itu renewalnya rata-rata 5 tahun kecuali Hungary 10 tahun, Cyprus 10 tahun. Ya, tuh, Hungary sama Cyprus. Oke. Nah, kalau ke citizenship sekarang eh, tahun lalu itu Portugal 5 tahun setelah PR baru baru bisa citizen. Kalau dulu habis Golden Visa langsung loncat citizen bisa. Ya, kalau Hungary 8 tahun full. Jadi setelah stay, jadi kena minimum stay. Kalau Portugal juga kena minimum stay. Jadi dari PR ke citizen itu kena minimum stay, kena stay long stay. Nah, kalau Malta satu-satunya tidak ada jalur citizen. Karena dulu per tahun lalu udah dihapus. Kalau sebelum-sebelumnya itu dia ada
Malta untuk PR MPRP, Malta Permanent Residence Program, ada jalur citizen sendiri dengan investasi sendiri lebih dari satu. Oh, kalau digabung-gabung itu lebih dari 1 juta euro. Itu yang direct citizen. Kemudian dihapus oleh EU. Jadi sekarang nggak ada. Jadi kalau PR, PR-nya kok udah nggak ada jalur citizen kalau Malta. Nah, kalau bahasa untuk jalur citizen semua kena. Ya, kalau yang sudah PR ya hanya ke arah yang sudah PR ke ke arah citizen aja. Sedangkan kalau yang dari residence permit atau dari golden visa dari situ ke PR kena tes bahasa juga. Hmm. Kalau nggak mau kena tes bahasa, ya udah nggak usah. Atau kayak Siprus ini, kayak Siprus kayak gitu kan, Cyprus ini udah langsung PR ya, jadi nggak perlu tes bahasa. Dan kalau Anda mau exit dari investasi, yang paling gampang adalah Portugal, karena Anda bisa exit tanpa long stay. Anda apply PR, setelah PR Anda bisa exit. Sedangkan untuk dapat PR-nya Anda tidak perlu long stay. Anda cukup 7 hari seminggu, seminggu, setahun atau 14 hari dalam 2 tahun ya. Jadi itu yang paling gampang. Sedangkan kalau lainnya, kalau Anda mau exit, then you need uh, harus memenuhi 183 hari selama sekian tahun, minimal 5 tahun. Sorry, ini Bulgaria kok kosong. Ini sama ya. Bulgaria juga gitu. Cuman Bulgaria ini lebih susah ya, karena kalau investasi di bisnis Anda mau keluar itu lebih susah. Karena investasi di bisnis atau iya, kan mau keluar, jadi Anda bisa taruh duit besar di situ terus mau keluar. Lebih susah hitung-hitungannya istilahnya. Kalau untuk kerja itu hmm, Portugal boleh, Hungary boleh, yang lain nggak boleh. Hang on. Sorry, sorry. Oke, kalau untuk kerja, sorry. Latvia boleh, Italia boleh, Bulgaria nggak boleh ya. Jadi umumnya sih kalau investor mereka nggak kerja gitu. Paling anaknya kalau mau gitu ya. Kalau bisnis semua emang boleh karena memang untuk bisnis. Terus tadi pengertiannya mengenai long term residence. Kalau apa bedanya PR dengan long term residence ya? Kalau PR itu istilahnya permanent residence itu kayak PR berlaku di negara itu aja. Sedangkan kalau long term residence itu mengikuti aturan EU. Jadi hampir sama semua aturan long term residence. LTR ini menyangkut dua hal. Ya, misalnya yang pertama kalau Anda mau keluar dari investasi, kedua kalau Anda memang mau stay lama di situ dan kemungkinan misalnya anak itu mau pindah-pindah kerja dari satu negara ke negara lain itu istilahnya long term residence. Bisa sih kerja di negara lain, tapi tetap Anda minta minta eh, eh, residence permit di negara itu gitu, Pak. Minta permit di negara itu, tapi lebih gampang karena Anda sudah punya LTR-nya EU. Dan kalau Anda mau anaknya misalnya mau kerja, terus misalnya pindah ke negara lain, kerjain di negara EU yang lain, dan itu bisa juga. Nah, tetap pakai work permit kalau belum punya blue card, tapi lebih mudah karena sudah ngantongin LTR. Terus untuk international school, yang paling banyak international schoolnya itu Portugal, karena itu program dia sudah established ya. Sedangkan Bulgaria sama Hungary itu terbatas kok untuk international school. Kalau healthcare, Portugal dan Italia. Cuman kalau namanya
apa ya istilahnya ya BPJS gitu ya, artinya public healthcare gitu, tetap masa tunggu ya, bukan masa tunggu, tetap ada antriannya gitu kayak BPJS gitulah, lebih nggak seperti swasta ya tentunya. Nah, ini secara garis besar aja, secara garis besar itu, hmm, kalau untuk corporate tax itu Hungary sama Bulgaria yang paling rendah, ya 9%, 10%. Kalau apa namanya, kalau personal income, oh kalau VAT, kalau Cyprus ini hmm, untuk properti pertama bisa kena cuma 5% untuk VAT-nya. Jadi kalau Anda tertarik, segera manfaatkan ya, karena dia 55%. Waktu itu kalau Greece sekarang udah enggak ya, Wah. Beberapa tahun yang lalu malah dibebaskan VAT-nya. Terus kalau personal income, ini Bulgaria juga paling rendah ya. Terus dia juga nggak ada inheritance tax. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke. Ini kalau di ranking-ranking, yang paling tax friendly itu sebetulnya Cyprus. Secara umum, secara kalau digabung semua itu Cyprus. Ya. Kemudian Malta. Malta juga tax friendly. Cyprus dan Malta ini berbahasa Inggris. Kak. Jadi terutama karena Cyprus itu bekas koloni Inggris sampai tahun 1960. Jadi banyak orang Inggris di situ, sistem pendidikan, sistem eh, hukum semua menganut Inggris, dan banyak orang Inggris yang pindah ke situ karena Inggris teksnya tinggi. Nah, ini saya soalnya baru webinar Cyprus ya, jadi sekalian sekalian ya rumus sih sekalian. Nah, ini untuk Cyprus itu kami ada special offer. Ini langsung dengan developernya, Pavilia. Nah, itu untuk pembelian properti antara 20 Mei sampai 31 Agustus dengan DP 20% aja. Dan nanti full settlement-nya untuk full payment-nya paling lambat 1 Desember, dan bisa visit Cyprus kalau mau lihat propertinya, mau tukar itu bisa sampai 15 Desember. Itu ada promosinya seperti ini, 3% diskon dari properti, 50% diskon dari legal fees, terus dapat tiket PP 2 orang. Kalau Anda pakai apa namanya business class, ya setara dua ekonomi itu bisa. Kemudian dapat complementary dua, karena Pavilia ini punya banyak ya properti yang udah jadi ya, dengan berbagai price ya. Jadi bisa di stay di salah satu resortnya. Yang ini Mindis Resort ini bintang 5 udah jadi resortnya. Jadi bisa stay di sana complimentary 2 malam, dan bisa tuker propertinya pada saat pertama kali visit. Ya, ini special offer-nya untuk Cyprus. Nah, sekarang kan perbandingannya tuh cukup banyak ya. Kadang bingung juga ya. Portugal itu untuk siapa? Hungary itu yang mana? Kayak gitu. Secara garis besar ya, Portugal itu cocok kalau Anda punya anak udah gede, udah di atas 21. Karena dia itu apa namanya? Renewalnya itu 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Dalam 5 tahun pertama itu kan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Jadi kalau anaknya udah lulus S1 dan nggak mau S2, masa anaknya dipaksa sekolah-sekolah terus kan? Atau anaknya sudah 23 gitu dan dia nggak mau sekolah S2 langsung mau kerja dan sebagainya, itu akan susah untuk renew. Jadi Anda jangan pilih Portugal kalau anaknya nggak mau sekolah dan atau anaknya mau merit gitu mau. Jadi Portugal cocok kalau anaknya tuh masih kecil atau masih di bawah SMA atau di bawah S1. S1 yang baru-baru masuk boleh. Terus kalau Portugal juga cocok kalau Anda maunya investasi itu nggak mau lama-lama. Investasi hanya karena Anda mau
residence permitnya ya udah gue invest, habis itu gue mau out. Itu Portugal paling cocok karena Anda bisa exit tanpa kena minimum stay. Itu dua hal itu. Terus kalau Anda nggak cocok dengan Portugal kalau Anda nggak paham tentang France, karena sekarang udah nggak bisa lagi pakai properti. Dan satu lagi tadi kalau anaknya udah gede, udah mau lulus kuliah kayak gitu. Nah kalau Hungary ini eh, kalau Anda nggak mau repot, terus anaknya udah lebih dari 21 gitu, cocok karena dia untuk renewalnya itu panjang, dia per 10 tahun. Dan ini cocok kalau Anda atau anak Anda yang mau stay. Ya, kalau mau stay, karena dia tidak bisa terus-menerus. Hungary ini cuma bisa, kalau Anda dengan residence permit ya, itu Anda hanya namanya investor investor visa. Anda cuma bisa 20 tahun. Jadi 10 tahun, renew satu kali, 10 tahun lagi udah. Nggak bisa terus diperpanjang-perpanjang nggak bisa. Jadi kalau Anda mau stay, cocok. Kalau nggak stay, nanti setelah 20 tahun, ya kalau Anda mau melanjutkan dengan residence permanentnya, dan Anda harus apply yang lain. Atau mungkin kalau Anda mau stay, bisa juga out dari sini dan Anda hmm, pakai misalnya visa pensiun juga bisa. Nah, ini ya, jadi kalau terus Anda nggak cocok dengan Hungary kalau Anda mau bawa parents karena dia case by case, nggak otomatis bisa. Oops, sorry. Oke, kalau Cyprus itu sebetulnya dibanding Greece bagusan dari sisi rentability-nya itu bagusan Cyprus, lebih bagus Cyprus daripada Greece. Terus nggak ada renewal, jadi kalau Anda bawa anak-anaknya sudah gede itu enak karena nggak perlu renewal. Ya, cuma renewal kartu aja tiap 10 tahun. Terus juga tax friendly dan tadi saya sudah bilang pendidikan hukum seperti Inggris ya. Terus tidak usah bingung pakai bahasa apa karena bahasa Inggris banyak digunakan. Kalau masalah belum masuk Schengen itu memang perlu visa Schengen, masih perlu visa Schengen, tapi sebetulnya itu gampang. Kalau sudah punya PR yang Cyprus ini untuk dapat visa Schengennya itu gampang dan cepat. Anda bahkan bisa apply dari sana, dari Cyprus. Dan juga beberapa orang, kalau Anda kalau ingin tidak mau lewat jalur laut gitu atau udara kayak gitu, Anda maunya di EU mainland-nya saja, maka Cyprus ini nggak cocok. Ya, terus juga nggak bisa kerja. Lalu kalau Anda pengen jual properti juga Anda kena minimum stay. Anda harus stay dulu. Nah, kalau untuk Greece itu properti lebih cocok ya. Mungkin karena daripada kalau yang bukan properti, deposito bisa 500 daripada 500-nya Greece, mendingan Portugal. Kalau sama-sama 500. Ini juga simpel karena cuma Anda store muka ke Greece hanya saat biometrik aja per 5 tahun. Dan Anda bisa kok bawa dependent dia. Karena kan 5 tahun ya. Jadi dalam 5 tahun tuh anaknya masih sempat, let's say, mungkin kerja di salah satu negara Eropa dan bisa dapat blue card dan sebagainya. Dan itu cocok kalau Anda mau bawa parents. eh Kalau nantinya di Greece itu nggak bisa kerja. Jadi kalau mau kerja bisa di negara lain tapi eh, apply work permit. Dan sama seperti Cyprus kalau mau jual kena minimum stay. Anda mesti memenuhi minimum stay, kemudian apply LTR, habis itu Anda bisa jual. Kalau Malta, dia langsung PR. Kalau Anda mau beli properti, bisa dijual setelah 5 tahun. Kalau
tidak mau habis itu Anda bisa stay, bisa mempertahankan PR-nya tanpa minimum stay. Cuma Anda harus ada sewa. Jadi harus ada alamat membuktikan bahwa Anda ya kan di atas PR-nya itu ada alamat. Alamatnya pakai apa nanti? Jadi harus ada alamatnya. Jadi habis 5 tahun kalau Anda beli properti, Anda jual bisa. Habis itu sewa. Terus kalau Anda dari awal mau sewa bisa. Cuma kerugiannya adalah biayanya besar. Let's say biayanya bisa 80.000 lebih. Biaya maksudnya government fee contribution, government contribution, macam-macam fee-nya itu bisa 80.000 lebih. Kalau Anda beli dan bisa hampir 100.000 lebih kalau ada sewa. Jadi sebetulnya rugi gitu. Rugi di biaya gitu. Terus, nah kalau menjadi citizen susah karena itu udah bukan programnya MPRP lagi, udah pisah. Anda dilihat, tidak ada hubungannya dengan Anda mau stay terus di situ, tidak otomatis jadi citizen. Anda harus dilihat, Anda berguna, berjasa untuk Malta misalnya. Oh, Anda inventor mau menemukan sesuatu. Oh, Anda mungkin apa, atlet berprestasi, or apa. Anda punya sesuatu yang bermanfaat untuk Anda bikin bisnis yang besar di Malta kayak gitu-gitu. Jadi nggak cukup beli properti terus Anda memenuhi izin tinggal nggak cukup di Malta. Latvia ini bisa jalur kasarannya kalau nggak mau beli properti karena kan properti di Latvia kayak nggak populer, kayak nggak familiar gitu kan. Tapi kalau mau beli buka bisnis, bukan buka bisnis, bisa join di bisnis yang ada di Latvia itu bisa minimal 50.000. Ada government fee 10.000 dan di luar biaya lawyer. Jadi kalau total-total biayanya itu bisa 25.000 atau lebih. Kayak gitu. Cepat, prosesnya cepat, boleh bekerja. Bahasa Inggris cukup banyak digunakan selain Rusia. Dan kalau exit, karena Anda investnya kalau Anda tidak apply dengan properti, ya kalau exit ya Anda harus hitung-hitungan lah sama partner bisnis Anda itu. Dan itu kena minimum stay juga, ya. Terus kalau Itali ini sebetulnya lebih cocok kalau Anda stay ya, karena yang 250.000 itu dia donasi, bukan donasi, startup ya. Kalau bisnis di startup kan resikonya gede ya, resikonya gede kalau bisnis startup. Sedangkan kalau Anda bisnis biasa, Anda punya partner di sana atau join di bisnis yang sudah beroperasi di sana itu 500.000. Daripada itu mendingan dengan Portugal 500.000 kalau sama-sama 500 risikonya lebih kecil. Jadi kalau Anda udah taruh 500.000 di bisnisnya orang, mendingan Anda ikut mengoperasikan bisnisnya gitu. Makanya lebih cocok kalau Anda stay. Atau kalau Anda punya anak yang stay di sana, ya itu lebih cocok ya. Terus dekat sama Vatikan kalau Anda Katolik. Risikonya tinggi, exitnya lebih susah. Karena itu kan bisnis ya, Anda mau exit berapa tahun, 5 tahun gitu. Lebih susah. Kalau Bulgaria itu, sorry ini bukan government bond, eh funds, exchange traded funds dan kayak modal-modal gitu, itu langsung PR, bisa dapat PR langsung. Itu boleh bekerja, bisa bak parents, kalau dia juga PR langsung, jadi tidak tidak repot renewal. Resikonya pilihan fundsnya itu tidak banyak ya, tidak sebanyak Portugal. Terus resiko kalau Anda investnya di bisnis juga risikonya tinggi di situ.